Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari orang yang mengerti soal HAM ini. Bagaimana sebetulnya kita bisa melihat HAM dengan perspektif berbeda. Kita telah terhubung dengan peneliti senior dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice atau kita sebut IHCS, Gunawan. Pak Gunawan, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Gunawan. Pak Gunawan, kalau kita melihat hak asasi manusia atau HAM, kita sering lihat atau dengar pelanggaran HAM itu ditujukan kepada pada saat hak-hak politik, hak-hak hukum itu dilanggar. Tetapi kita melihat lagi di sini, di kali ini, di pemerintahan Jokowi JK, ada juga pemenuhan HAM dalam bentuk hak yang lain, seperti hak tanah misalnya. Apakah memang itu termasuk pemenuhan HAM atau seperti apa Pak Gunawan? Ya, itu termasuk ya, karena di dalam asasi manusia itu satu sosial dan pendidikan. Memang kemudian karena kita bisa melewati rezim yang otoritarian di era baru kan kemudian memang hak sipil politik itu lebih mengemuka. Ya, sehingga pasca rezim otoritarian itu diperlukan ini adalah pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia khususnya di bidang hak ekonomi, sosial dan di dalam ranah hak ekonomi dan budaya itu kan ada namanya hak untuk kehidupan yang sejahtera atau kehidupan yang layak yang meliputi sandang, pangan dan papan. Nah, dalam konteks hak pangan itu kemudian dijelaskan lewat pasal 11 internasional hak ekonomi, sosial dan budaya bahwa reforming agrarian system atau reforma agraria itu. Pak Gunawan, kalau kita melihat sebetulnya di pemerintahan terdahulu kan kita sudah sering mendengar ada rencana untuk reformasi agraria. Kita melihat di pemerintahan Jokowi JK ini rencana itu akhirnya diwujudkan. Apakah ini akan bisa kemudian memenuhi HAM dari masyarakat atau seperti apa Pak Gunawan? Yang pertama kalau secara sejarah kan reforma agraria itu kan memang cita-cita kemerdekaan Indonesia gitu ya. Ya kemudian tidak berhasil di era Presiden Soekarno karena ada peristiwa 6566 kemudian sepanjang Orde Baru tidak jalan. Setelah reformasi masuklah di arah kebijakan negara, tapi terakhir di era SBY itu kan hanya sampai ke rancangan peraturan tentang reforma agraria. Tapi hanya pada era Presiden Jokowi ini terwujud yang namanya reforma agraria. Dan berdasarkan perpres reforma agraria ini di satu sisi, dan di sisi lain ada yang kita sebut sebagai tanah objek reforma agraria. Seluruhnya lewat pengaturan itu distribusi tanah itu bisa dilakukan tidak hanya kepada petani tapi juga pembudidaya ikan, nelayan ataupun masyarakat berpenghasilan rendah konteksnya itu atas perumahan. Jadi reforma agraria itu sasarannya luas ya. Kaitannya juga dengan produksi. Pak Gunawan, terakhir Pak, kalau memang sudah ada usaha dari pemerintahan untuk memenuhi hak asasi manusia di bidang ekonomi, bagaimana dengan pekerjaan rumah yang tertinggal dari zaman-zaman dahulu soal pelanggaran HAM? Apakah ini masih bisa diselesaikan menurut Anda Pak Gunawan? Menurut saya bisa ya, karena kita punya dua payung hukum yaitu Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, kalau kemudian kasus yang pelanggaran HAM berat di masa lalu kan sesungguhnya sudah di dalam ranah Komnas HAM dan kejaksaan gitu ya. Nah, seharusnya Presiden bisa lewat Menteri Hukum dan HAM bisa melakukan koordinasi dengan kejaksaan kaitannya dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Satu sisi itu, kemudian di sisi yang lain kaitannya dengan hak atas. Arti penting reforma agraria itu kan di masa lalu banyak juga kasus perampasan tanah rakyat yang sampai sekarang kita kenal dengan istilah konflik agraria. Jadi harapannya reforma agraria itu juga bagian dari penyelesaian konflik agraria warisan masa lalu. Baik. Kita dorong terus bagaimana pemenuhan HAM ini dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak yang terkait. Pak Gunawan, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Pak. Mas Kohar, kalau kita melihat ini menarik karena
kalau orang bicara HAM biasanya ya itu tadi. Bagaimana ketika hak-haknya dihilangkan, misalnya ada penghilangan paksa tadi kita sudah lihat. Tapi terkait HAM yang dari bidang ekonomi jarang sebetulnya. Ini bagaimana? Karena memang begini, era otoritarian di masa Orde Baru. Jadi Orde Baru itu mencoba untuk mengendalikan stabilitas ya, demi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan cara yang sangat strict dengan kebablasan, yaitu stabilitas politik didefinisikan hanya dari satu sisi. Nah, itu otoriter, dari pemerintah yang otoriter. Nah, pada saat pemerintah itu mengalami otoriter, maka siapapun yang berbeda ya dia akan dilawan, akan diberangus, akan diteror, akan dicap, ya, termasuk ketika konflik lahan. Ketika demi pembangunan, atas nama pembangunan dulu kan, orang diminta untuk rela melepaskan tanahnya hanya dengan harga misalnya Rp25. Benar-benar rugi ya, makanya namanya ganti rugi. Betul-betul rugi, nyaris tidak ada ganti kan. Belum lagi dia berhadapan dengan calo tanah dan sebagainya. Nah, kalau dia melawan karena dia ingin mempertahankan hak untuk hidup, maka pada saat itu ya kamu PKI ya, langsung dicap seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian mestinya mengubah perspektif bahwa pendekatan HAM tidak cukup, ya, ternyata tidak cukup hanya pada definisi tadi, pelanggaran hukum, pelanggaran hak politik, tetapi juga hak ekonomi. Jadi pemerintah, masyarakat, rakyat, petani misalnya, yang sudah bertahun-tahun kehilangan aset, tidak memiliki aset, itu dicoba untuk dikembalikan. Nah, kan salah satu programnya pemerintah itu kan negara harus hadir. Nah, bentuk dari negara hadir itu salah satunya adalah memberikan hak, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menikmati hidup layak. Nah, bagi petani, jutaan petani jumlahnya, hak untuk layak itu apa? Penguasaan tanah, penguasaan lahan untuk produksi pertanian. Nah, itulah kenapa pada masa lampau, pada masa beberapa tahun kemarin, itu sampai rasio kepemilikan lahan itu 0,59. Gini rasio di dalam kepemilikan lahan itu 0,59. Artinya apa itu, Mas? Artinya 1% orang Indonesia itu menguasai 59% lahan. Bayangkan 1% itu kan kalau waktu itu dihitung ya kira-kira 2,5 juta lah. 2,5 juta orang, tetapi dia menguasai hampir 60% lahan-lahan tanah di Indonesia. Nah, ini kan tidak adil. Nah, dengan adanya program misalnya legalisasi aset. Jadi kenapa legalisasi aset? Pemberian sertifikat itu kenapa diberikan oleh pemerintah secara gratis kepada rakyat? Kenapa? Karena dengan sertifikat itu dia bisa menjadikan lahan, tanah itu sebagai alat untuk mendapatkan pinjaman misalnya. Untuk mendapatkan kredit. Gitu. Pertanyaannya soal hak tanah ini juga ada orang-orang yang kritis mengatakan begini, Mas Kohar. Bukankah itu kemudian malah berbahaya? Kenapa berbahaya? Karena kemudian nanti untuk rakyat yang tidak mau produktif, itu ya seperti yang tadi Mas Kohar katakan, mungkin menjadikan agunan. Tapi untuk usaha yang memang tidak mereka lakukan, akhirnya tanah itu pun kembali hilang. Apakah itu bisa terjadi? Kita bahas selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan diskusi kita tadi, kita akan mencoba mendengarkan pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Gusti di Jakarta. Pak Gusti, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Leo. Pak Abdul, saya mau menjawab pertanyaan Pak Abdul. Siapa yang mengomandoi? Gampang, Pak Abdul. Saya memberikan deskripsi tanpa menyebut nama. Modus operandi pelanggaran hak asasi manusia pertengahan 98 dari Duren Sawit sampai Bogor sama. Orang disuruh, ayo buka toko aja, buka, mau lagi buka. Lalu mereka masuk, ambil semua barang, dilempar dengan bensin, bakar. Sama semua. Ini maksudnya waktu kerusuhan Mei 98 ya, Pak Gusti ya? Ini kan pelanggaran hak asasi manusia berat, Pak Abdul. Siapa di belakang itu? Pasti orang yang dekat penguasa atau dia punya kekuasaan bidang tertentu yang berhubungan dengan persenjataan. Maka bisa disimpulkan siapa sebenarnya orang seperti itu. Orang seperti itu, Pak Abdul, cirinya adalah dia mau jadi presiden dengan menggunakan berbagai cara supaya dia Pak Gusti, kalau kita bicara soal perspektif hak asasi manusia zaman ini, Pak, itu seperti apa Anda melihatnya, Pak? Soal terkait